teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, jiwa dan raganya ya. Senang banget pagi hari ini, di hari ke-5 bulan puasa nih, untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, karena ternyata banyak nilai-nilai penting yang diajarkan di bulan Ramadan ini ya, terutama tentang sabar dan menahan diri dari hasrat dan keinginan-keinginan kita. Terus juga pelajaran untuk forgive dengan sesama. Mudah-mudahan semua hal baik selalu melingkupi aktivitas kita sehari-hari. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih virtual dalam agenda kelas relawan teman baik se-Indonesia yang ketiga. Ngomongin tentang kesehatan mental itu emang nggak ada habisnya sih ya teman-teman ya. Perlu terus latihan, perlu terus belajar supaya kita tetap eling dengan kondisi mental kita sendiri. Karena kalau kita ngomongin sehat mental, itu nggak cuma ngomongin kondisi sehat secara fisik, tapi juga ngomongin kondisi sosial dan emosional kita gitu. Hari ini kita akan belajar bersama bareng seorang psikolog klinis yang cantik, smart, dan punya banyak jejak pengalaman nih di bidang kesehatan mental di Indonesia. Sudah bergabung bersama kita Kak Arindah Arimurti Dano. Nah, teman-teman, saya coba review sedikit bio dari Kak Arindah ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, lebih lanjut, bisa langsung cek ke media sosialnya atau bisa sama-sama baca nih, lihat di screen. CV-nya sudah kita tampilkan. Kak Arindah ini, beliau merupakan tenaga profesional psikolog klinis yang berhasil menamatkan pendidikan psikologinya di UGM. Kak Arindah juga tergabung di platform kesehatan mental yang lagi hype banget, dedikasinya untuk campaign kesehatan mental di Indonesia, yaitu Pijar Psikologi. Saat ini Kak Arindah bekerja di salah satu sekolah sebagai guru psikologi di wilayah Jakarta ya Kak ya, dan buka praktek pendampingan psikologis gitu. Nah, itu aja review singkat tentang narasumber kita pagi hari ini. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung tanya sama orangnya langsung atau kepoin media sosialnya di Arinda Arimurti ya Kak ya. Betul. Oke, tema kelas kita hari ini bareng Kak Arinda adalah gejala dan gangguan mental. Kenapa topik ini penting disampaikan ke teman-teman relawan semua? Karena ya kita perlu belajar ya bagaimana menjadi teman cerita yang baik untuk sesama. Fenomena yang banyak terjadi nih, terutama di kalangan remaja yang diprediksi menjadi fase usia yang rentan terpapar stres dan gangguan kesehatan mental lebih tinggi, ternyata beriringan nih sama fenomena mudahnya kita mengidentifikasikan diri. Memberikan diagnosa terhadap diri kita sendiri. Oh, tadi pagi saya sedih, terus siangnya udah happy lagi, apa saya bipolar ya? Saya tuh nggak terbiasa kalau ngomong di hadapan umum, tangan saya langsung gemeteran gitu. Apa saya punya penyakit panic attack ya gitu. Jadi banyak fenomena diagnosa diri sekarang makin di kalangan remaja tuh makin tinggi gitu. Nah, hari ini kita akan coba bahas bersama-sama dan dengarkan pendapat dan pemaparan materi langsung dari ahlinya Kak Arindah tentang ini. Kepada Kak Arindah, waktunya kita persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Tirta. Terima kasih juga secara khusus ke seluruh tim dan teman-teman dari Aku Temanmu dan Dapat Duafa juga. Sudah bisa ketemu lagi, terakhir kita ketemu tahun 2019 ya, udah lama banget gitu. Dan ini juga aku lupa tadi malam mau ngirimin CV terbaru nih, jadi masih yang lama gitu kan. Oke, sudah jadi host juga.
Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu, sudah berkenan untuk hadir, dan ini masih pagi ya, masih jam 10 gitu. Kalau lagi puasa tuh nggak tahu kenapa rasanya lebih lama gitu waktunya. Jam 10 tuh kerasa masih pagi gitu ya. Padahal kalau hari biasa jam 10 udah kemana-mana, udah muter-muter, udah masak, udah apa segala macam gitu kan. Nah, seperti tadi yang sempat Mbak Tirta ceritain sedikit, bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya sepertinya agak besar ya kalau disebut expert gitu. Mungkin saya mau mengatakan bahwa mungkin saya belajar sedikit lebih lama dari teman-teman. Jadi di sini saya mau sharing sedikit dari pengalaman saya selama berkuliah sampai dengan sekarang sudah bekerja dan berprofesi sebagai seorang psikolog di bidang kesehatan mental, di bidang terutama kalau untuk topik hari ini di bidang gangguan jiwa gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan, dan beberapa gangguan jiwa umum yang banyak banget terjadi dan ditemui di teman-teman di usia-usia kita nih sekarang nih. Saya masih sama kayak kalian kok, jadi ya kita lah ya, usia kita gitu. Saya akan share screen juga. Sudahkah muncul? Udah muncul ya? Oke, baik. Gini sebelumnya, di setiap kelas saya, biasanya saya akan mengizinkan pertanyaan masuk di tengah-tengah. Saya juga mengizinkan kalau ada yang mau bercerita, atau mungkin ada yang mau sharing, atau mungkin ada yang mau mengklarifikasi pemahamannya, gitu. Misalnya kayak, aku pernah Kak ketemu temanku yang kayak gini, dia depresi nggak ya, misalnya gitu. Nggak apa-apa, boleh banget. Jadi jangan tunggu di akhir, karena kadang-kadang suka lupa gitu kalau kita tunda. Jadi silahkan, kalau misalnya mau ada pertanyaan, klarifikasi, atau cerita di tengah-tengah, feel free untuk langsung kirim di kolom chat. Nah, seperti yang kalian lihat di layar sekarang, kita semua lihat di layar sekarang, hari ini memang tema kita mau kenalan sama gangguan psikologis. Ada apa aja sih sebenarnya gangguan psikologis, dan sebenarnya apa sih gangguan psikologis itu sendiri, gitu kan? Kurang lebih perjalanannya akan seperti ini. Awalnya kita akan kenal dulu sama konsep normal dan gangguan, normal dan tidak normal gitu ya. Kemudian beberapa jenis gangguannya yang spesifik tuh apa aja. Nanti akan aku jelasin juga sedikit-sedikit tandanya apa sih kalau orang tuh dibilang depresi. Nanti bedanya sama bipolar tuh apa, sama mood yang cuma naik turun aja ntar bedanya apa. Jadi kita akan screening cepat gitu ya, tidak akan dalam karena nggak cukup waktunya kalau kita mau cerita semuanya gitu. Jadi kita akan tahu aja, aku akan meng-highlight beberapa perilaku yang distinct sekali, yang berbeda sekali antar satu gangguan dengan gangguan yang lain gitu. Dan kemudian nanti di akhir kita akan diskusi juga tentang apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan ketika bertemu dengan konseli yang mungkin ada gejala yang lebih berat, atau mungkin gejala yang tidak berat gitu. Nah, sebelum mulai tadi aku udah dikenalin sama Mbak Tirta, aku udah kenalan lagi juga. Aku sekarang mau kenalan sama semua yang ada di sini. Jadi silahkan ambil handphonenya, buka slido.com, kemudian masukkan kode 289155. Atau mungkin bisa langsung aja disorot ke layar, habis itu di-scan QR code-nya, nanti kalian akan langsung dikirimkan ke halaman ini, dan ada pertanyaan di situ. Saya adalah seorang apa? Silahkan pilih satu dari 5 pertanyaan yang ada di sini, yang menggambarkan profesi atau latar belakangnya teman-teman. Biar aku tahu gitu, biar kita sama-sama kenal. Kan nggak kenal maka tak sayang, katanya sih gitu. Jadi minta tolong segera masuk dan vote, kasih tahu saya apa namanya, kalian background-nya apa sih? Oke, sudah masuk nih, ada yang sudah kasih ini. Mahasiswa non-psikologi. Oke. Oh, ternyata nggak semuanya orang psikologi ya, ada juga non-psikologi gitu. Aku pengen tahu nih, yang psikologi atau BK masukin jadi satu lah, kita serumpun lah gitu. Kita nggak jauh-jauh beda amat gitu. Jadi kayak satu kelompok. Tapi kalau yang non-psikologi nanti kita pisahkan. Oke, 4 orang ini ternyata
Oke, udah nambah nih. Ternyata cukup banyak ya yang latar belakangnya psikologi atau BK. Oke. Ada yang mungkin pendidikannya lebih tinggi dari S1, jangan-jangan ada yang lagi S2. Nanti kita gantian aja gimana sharingnya. Kayak kalian juga bisa sharing banget, bisa banget buat sharing gitu. Oke, masih ditunggu baru 9 orang yang masuk. Silahkan dilanjutkan. Semisal susah, adakah kendala, teman-teman? Oke, mungkin masih loading kali ya. Oh, ternyata ada karyawan atau pekerja di bidang non-counseling. Waduh, baiklah. Sebentar, Mbak Tirta, mungkin nanti kalau saya internetnya, suara atau video saya agak lagging, kasih tahu saya ya, biar bisa dibantu gitu. Saya nanti mungkin adjust sinyalnya. Sejauh ini masih aman, Mbak? Aman, jelas? Oke. Ini masih terus bertambah ya. Kita hari ini ada 43 peserta, sama saya dan screen saya 40-an orang lah. Berarti masih setengahnya nih. Sepertinya sih kebanyakan dari S1 psikologi dan BK ya, sepertinya. Coba kita lihat. Berarti aku berasumsi nih, oh, dia saingan terus nih antara non-psikologi sama non-psikologi BK dan BK psikologi. Saya mau memahami, apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah tahu atau sudah familiar belum dengan jenis-jenis gangguan jiwa, supaya kita bisa menyamakan frekuensi gitu. Misal memang ternyata ada yang tidak tahu sama sekali mengenai gangguan jiwa, sangat awam sekali, boleh bantu dikabari, kasih tahu kami lewat chat. Jadi hanya untuk yang sama sekali tidak tahu dan sama sekali awam ya, dengan gangguan jiwa gitu. Mungkin yang diketahui hanya dari sosial media, yang lagi hits banget misalnya bipolar atau depresi misalnya, tapi nggak bener-bener belajar formal gitu tentang gangguannya. Boleh boleh di chat, dikirim di kolom chat. Ini sudah ada yang kirim nih. Tahu umum-umumnya aja Kak, nggak terlalu mendalam. Oke, makasih banyak. Salsabil, wah dari Yogyakarta. Aku rindu Yogyakarta. Masih awam. Oke, silakan dilanjutkan ya teman-teman. Kalau teman-teman silakan sharing di kolom chat juga. Kita lanjut dulu. Kalau dari sini ternyata masih agak 50-50 ya. Yang dari non-psikologi dan BK dan dari psikologi dan BK. Berarti kalau gitu kita akan mulai dari yang paling dasar aja. Biar semua teman-teman bisa tahu semuanya secara merata gitu. Oke, so sebenarnya apa sih normal itu? Menurut kalian tuh normal itu apa sih? Aku mau tahu. Habis ini aku akan ada pertanyaan. Silahkan dibaca dan dijawab. Kira-kira menurut kalian, dari kasus-kasus yang akan kalian baca setelah ini, mana yang normal menurut kalian? Apakah yang pertama, tetanggamu, dia memiliki keluhan fisik dan mengunjungi beberapa dokter yang berbeda secara bergantian setiap minggu. Kira-kira menurut kalian ini bisa dikatakan normal atau enggak normal? Simpan dulu jawabannya, jangan langsung dikirim di kolom chat. Oke? Yang kedua, ada seorang mahasiswa usianya 22 tahun, dia rutin banget nih mengkonsumsi obat pereda nyeri. Seharinya bisa minum 4-5 butir. Tapi tanpa resep dokter. Jadi dia selalu beli pereda nyeri tanpa resep dokter. Tapi dia di kampus IPK-nya 3,8. Masya Allah gitu ya. Saya aja nggak bisa gitu nyampe situ. Terus punya pekerjaan sambilan, jadi sambil kuliah, sambil kerja part-time juga. Dan sekarang lagi punya hubungan yang sudah lama, bertahan 4 tahun, dan so far sehat. Menurut kalian dia bisa dikatakan normal atau enggak? Yang ketiga, masih disimpan dulu. Ada seorang ibu, dia mengalami kesedihan akibat meninggalnya janin yang dikandung. Dan masih terus kepikiran, masih terus sedih, dan masih terus menceritakan mengenai kesedihannya ke suaminya setiap malam. Menurut kalian ini normal atau tidak? Dan yang terakhir, ada seorang laki-laki, dia sudah menikah, kemudian dia
memiliki kesenangan atau hobi gitu ya, bisa dibilang, untuk menggunakan perhiasan perempuan. Suka pakai anting, suka pakai kalung, tapi yang perempuan, bukan yang untuk laki-laki. Terutama ketika pergi bersama istrinya setiap hari Minggu, di saat quality time bareng-bareng. Sudah, ada 4 ini. Menurut kalian, silahkan tulis di kolom chat. Menurut kalian mana yang normal? Ada atau tidak? Jangan-jangan malah nggak ada. Dari 4 ini mana yang normal? Pilihannya 1, 2, 3, 4, atau salah 2, salah 3, salah 4, atau bahkan nggak ada sama sekali. Silahkan dikirim, dikasih tahu di kolom chat. Ini sudah masuk nih. 3 yang normal, 1. Nggak ada menurut saya. Wah, menarik. 1, 2, 3 dianggap normal. Kalau katanya Mbak Cici, 1. Katanya Fatonah nggak ada. 3 normal, 3 normal. Oke. Wow, banyak banget. Dari kasus ini aja ternyata judgement kita beda-beda banget ya, ternyata ya. Ada yang bilang 3 yang normal, ada yang bilang 1, 2 sama 3, ada yang bilang nggak ada yang normal gitu. Semuanya aneh, semuanya ini bisa dibilang normal gitu. Gue bingung. Oke. Ada yang mau sharing? Yang jawab nomor 1. Coba aku mau tanya dulu dari yang nomor 1. Yang normal 1, Gladi Anliza. Kenapa kamu ngerasa 1 itu yang normal? Boleh dong sharing? Boleh? Siapa tadi? Mana sih? Ke atas banget nih kayaknya. Gladi Anliza. Boleh dibuka mikrofonnya mungkin? Oh iya Kak, saya milih nomor 1 ya. yang normal, itu karena emang dilihat normal aja sih, misal kayak dia punya sakit fisik, terus karena dokter 1 nggak menyembuhkan, terus dia pindah ke dokter lainnya gitu, itu hal yang normal sih menurut saya. Oh, wajar ya ganti dokter ya? Iya. Oke. Yang bilang nomor 1 nggak normal, berarti kan yang lainnya yang mungkin ngerasa yang nomor 3 kan normal dan seterusnya. Ayo, siapa yang ngerasa nomor 1 tuh nggak normal? Saya Kak. Boleh. Kenapa? Kenapa nggak normal? Karena itu tuh apa ya? Kalau misalkan penyakit fisiknya ganti-ganti dokter gitu, berarti itu tuh bukan dari secara medis berarti penyakitnya. Jadi dalam apa ya konteksnya itu berarti itu seperti itu barangkali. Oke, berarti kamu menekankannya pada ganti-ganti dokternya gitu? Atau ganti-ganti penyakitnya? Iya, dari apa sih namanya? Sorry. Segi klinis medisnya. Saya bantu mute pesertanya. Ada yang belum mute sepertinya. Supaya lebih kondusif ya peserta. Untuk pemaparan materi mohon mikrofonnya di mute dulu. Kak Mas Kalubis nih mungkin bisa di mute mikrofonnya. Selain yang gimana? Ini agak agak Kak Mas Kalubis, tolong dimatikan. Kak izin menanggapi. Boleh. Silakan. Siapa nih? Ini siapa nih? Mbak Priscilia? Nurhali. Oke. Ya, aku sama kayak tadi itu penyakitnya bisa jadi bukan fisik gitu, jadi jiwanya gitu kan, jiwanya itu misalkan sakit bisa jadi ke fisik. Oke. Karena kayak jiwanya yang lagi tertekan bisa jadi keluarnya kegangguan fisik gitu ya. Jadi kayaknya keluhannya bukan gara-gara fisik deh gitu ya. Iya, Kak. Oke, sip.
Thank you, makasih banyak. Sekarang yang nomor 2, ada nggak yang ngerasa nomor 2 itu yang normal? Tadi kayaknya aku lihat ada deh yang beberapa yang ngerasa kalau nomor 2 yang normal. Ayo. Coba aku cek mana ya. Yang bilang nomor 2 yang normal, Yulfika Sari. Kamu bilang 1, 2, 3 normal bahkan. Yulfika Sari bilang 1, 2, 3 normal. Nahlia Hairunisa juga. Ayo silakan. Siapa yang mau sharing menurut kalian kenapa dia jadi normal? Dia tadi minum pereda nyeri ya, obat pereda nyeri ya. Saya, Kak. Boleh. Karena mungkin itu mahasiswa banyak tugasnya, jadi mungkin sakit kepala, jadi dia minum pereda nyeri, jadi ya begitu. Menurut saya itu normal, karena saya juga rasakan begitu. Baik. Jadi karena mahasiswa pusing, jadi minum pereda nyeri nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, makasih banyak. Oke, makasih banyak. Kemudian yang bilang nomor 2 nggak normal. Cynthia Pelasuri. Tehu Pelasuri. Kenapa kamu bilang nggak dia normal? Nomor 2 deh, spesifik ke nomor 2. Kenapa menurut kamu nomor 2 tuh nggak normal? Kak, mungkin beta belum ada alasan, tapi beta alasan di nomor 3, Kak. Gimana? Oh, oke. Bisa langsung. Iya, boleh. Iya, Kak. Nomor 3. Iya, Kak. Jadi, itu kan ada seorang orang tua yang memiliki anak, tapi anaknya sudah meninggal. Dan masalah itu terus-menerus dia ceritakan kepada suaminya. Jadi di situ kan kita lihat ada berbagai macam gangguan mental. Ya kan? Jadi di situ menurut beta itu terkait dengan 2 gangguan mental, yaitu gangguan mental kecemasan sama gangguan mental suasana hati. Oh, benar-benar. Jangan sampai situ dulu. Wah, kamu udah keren banget nih, udah jauh banget nih. Tapi kenapa kamu ngerasa itu sebagai gangguan suasana hati dan tadi kecemasan itu? Apa yang bikin kamu ngerasa itu gangguan deh? Ya, soalnya Kakak, di sini kan kayak mungkin suatu masalah itu kita tidak langsung mengikhlaskan gitu, Kak. Pasti katong juga ada rasa kayak mau refresh masalah tersebut. Ya. Tapi dalam keadaan lingkungan juga kayak kayak kadang mengungkit-ungkit begitu, Kakak. Jadi jadi timbullah katong punya dulu katong beta punya masalah ini pernah ada, jadi kayak muncul kembali, Kakak. Oh, jadi karena muncul terus, nggak selesai-selesai, jadi kayaknya gangguan nih, gitu ya? Iya, Kak. Oke. Baik, terima kasih banyak. Oke, ya yang nomor 2. Kenapa kalian merasa ini normal? Siapa yang mau? Aku langsung aja deh. Siapa yang ngerasa nomor 2 normal? Tidak normal, sorry. Yang ngerasa nomor 2 ini tidak normal. Kenapa mahasiswa minum penyereda nyeri 4-5 butir sehari itu tidak normal? Saya, Kak. Boleh. Ingin berpendapat. Mungkin dia itu stres atau dia itu pikun. Oke. Pikun tuh gimana pikun? Jadi lupa gitu. Aturan minum 1 terus dia minum lagi. Oh, apa yang bikin kamu ngerasa itu tuh gangguan gitu? Itu tuh nggak normal gitu? Itu nggak wajar? Iya, dia karena apa sih pola makan obatnya kan, karena minum obat pereda nyeri yang berlebihan itu jatuhnya sudah overdosis. Apa mungkin dia itu ingin bunuh diri gitu, stres. Oh, oke. Jadi berlebihan ya, 4-5 butir sehari itu udah berlebihan ya, nggak wajar ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Wah, ramai banget nih kayaknya pagi-pagi. Ada yang mau? Nomor 3. Apa nih, siapa nih yang mau ngomong nih? Nomor 3 yuk. Kenapa wajar ibu yang sedih kehilangan bayinya dan masih terus bercerita dan masih terus sedih? Ini kenapa dibilang wajar? Saya, Kak.
Tuh lagi. Tadi Oke. Nurjana. Ya, silahkan. Kenapa menurut kamu itu normal? Itu karena biasanya seperti itu, Kak. Gimana tuh biasanya tuh Kalau gimana? orang sedih, Oh, sedih tuh biasa lah ya gitu. iya, kalau orang sedih itu biasanya pasti cerita-cerita terus sampai sedihnya itu hilang gitu. Biasanya. Karena Oke. saya juga pernah. Oh, jadi curhat. Oke, makasih banyak. Yuk, yang terakhir. Sama-sama. Ya, terima kasih. Yang terakhir, case yang terakhir ada laki-laki, dia sudah berusia 30-an tahun, tapi dia suka pakai perhiasan perempuan gitu. Apalagi setiap kali keluar sama istrinya dia pakai perhiasan perempuan gitu. Kenapa menurut kalian itu normal? Adakah yang bilang itu normal? Nomor 4 normal, coba bentar aku cari. Ada nggak yang bilang 4 normal tuh? Wah, nggak ada nih. Kesian banget yang nomor 4, nggak ada yang bilang normal. Oh, Lutfi Sidik, kata dia normal semua. Ayo, buka mikrofonnya, coba ceritain ke kita, kenapa kamu ngerasa yang nomor 4 tuh normal? Lutfi Sidik? Adakah Mas Lutfi Sidik di sini? Kak Lutfi, coba jangan-jangan Kak Lutfi ini lagi keluar. Nih, iya nih, masih ada nih ya. Mas Lutfi Sidik masih ada di sini. Kak mau izin menanggapi boleh nggak? Boleh. Yang nomor 4 ya? Iya, yang nomor 4. Oke, Jadi menurut sebenarnya ya sama kayak Mas Lutfi, kalau aku juga ikut kayak gitu loh, antara normal nggak normal ya Kak. Soalnya kalau normal menurut saya itu kalau mereka itu ngelakuin kayak gitu tapi nggak ganggu kita, itu menurut saya normal-normal aja sih Kak gitu. Oke, selama nggak ganggu lah ya, pokoknya gitu. Nggak ganggu orang lain gitu. Tapi kamu galau, ini kerasa nggak normal juga? Iya, galau. Maksudnya kalau lihat langsung gitu ya, ada keterangan tambahannya gitu loh Kak. Kalau mungkin itu ganggu kita, nah itu nggak normal sih Kak. Kalau menurut aku sih gitu. Oke. Jadi kalau kamu penekanannya di ganggu atau nggak ganggu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Yang lain ada yang ngerasa nomor 4? Enggak, kalian semua banyak kan di sini ngerasa nomor 4 nggak normal. Kenapa sih ngerasa nggak normal? Boleh. Yuk, ada? Biasanya kalau aku ngasih case yang ini bilangnya, tapi kan dia laki-laki, kenapa pakai aksesoris perempuan gitu. Jadi makanya kayak ngerasa, kayaknya tuh nggak normal deh gitu. Mas Dwi Prasetya Chandra mau ngomong? Ini banyak yang unmute. Oke. Yuk. Nah, coba kita lihat yuk. Dari sini aja udah kelihatan ya kalau ternyata setiap orang tuh punya definisinya masing-masing tentang normal dan nggak normal. Ada yang bilang kalau gonta-ganti dokter ya wajar aja gitu. Namanya juga nyari dokter yang pas. Tapi ada yang bilang nggak juga, Kak. Kalau misalnya dia penyakitnya ganti-ganti terus, kayaknya itu mulai nggak normal deh gitu. Itu mulai aneh deh gitu. Jadi ada rasa aneh karena nggak umum dilakuin sama orang gitu. Mungkin orang umumnya adalah kalau ke dokter, abisin dulu obatnya, kalau nggak cocok obatnya baru ganti dokter misalnya. Tapi kalau yang ini setiap minggu dia pergi ke dokter gitu, jadi rasanya kayaknya nggak normal. Tapi ada juga yang bilang kalau yang kedua tuh, mahasiswa ini dia minum obat 4-5 butir tanpa ada resep dokter setiap hari. Ada yang bilang, ya wajar aja Kak, yang namanya mahasiswa kan banyak pikiran ya, hidupnya berat gitu. Jadi harus dibantu, kadang-kadang suka perlu dibantu obat. Tapi ada yang bilang kalau jumlah obatnya tuh juga harus dicek dulu gitu. Kayaknya kalau udah kebanyakan juga berlebihan.
Nah, dan seterusnya gitu. Kita diskusinya panjang nih, nggak akan selesai. Tapi dari sini aku ingin menyampaikan dan menekankan juga ke kalian dan ke kita semua, termasuk ke diriku sendiri, bahwa yang namanya normal dan tidak normal ini sangat-sangat karet sebenarnya. Jadi batasannya sangat blur. Makanya kita merasa kesulitan gitu untuk memisahkan mana yang normal, mana yang nggak normal. Sehingga akhirnya self-diagnose banyak banget gitu. Kayak baca di Halodoc gitu misalnya. Terus kayak, wah aku depresi kayaknya. Halodoc bilang aku udah kayak depresi gitu. Tapi kita nggak benar-benar tahu sebenarnya standar normal dan nggak normal apa. Atau mungkin ketika kita dapat teman yang cerita sama kita, dia sedih terus-terusan gitu kan, sehari 2 hari kok sedih terus sih gitu. Kita udah langsung takut, apa jangan-jangan dia depresi ya gitu, jangan-jangan punya gangguan mood nih gitu, gangguan suasana perasaan. Wah, langsung deg-degan. Padahal sebenarnya ada batasannya. Jadi di dunia psikologi kita berusaha untuk membuat batasan yang jelas gitu, antara normal dan tidak normal. Kalau kita bilangnya abnormal ya gitu, abnormality, ke tidak normalan gitu, ke menyimpangan. Nah, dari sudut pandang psikologi kita bilangnya ini 3D, 3D gitu, udah kayak film kan 3D. Ada 3D yang harus kita pahami. D yang pertama adalah deviant. Deviant berarti menyimpang dari norma sosial, nggak umum, nggak normal. Misalnya ada anak yang pipis sembarangan, atau dia setiap kali pipis selalu di ruang kelas misalnya. Atau sudah umur 20 tahun tapi masih misalnya masih minumnya dari dot misalnya gitu. Itu ekstrim banget sih, tapi ya misalnya seperti itu. Atau ada orang punya kebiasaan nyambut-nyambutin rambut, itu ada gangguannya gitu. Dan itu tidak umum dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sosial tersebut. Jadi kita harus cek dulu, di lingkungannya dia itu yang dianggap normal apa sih? Kalau misalnya di lingkungannya itu wajar untuk pakai perhiasan laki-laki gitu ya. Laki-laki pakai anting perempuan, ada batu-batunya gede banget gitu misalnya. Dan ternyata di situ normal-normal aja, ya kita nggak bisa bilang itu menyimpang. Karena di sana dianggap normal gitu. D yang kedua adalah distressful. Perilakunya tersebut harus menyebabkan rasa tidak nyaman, terganggu, frustrasi, distress, nggak bisa tidur, stres deh pokoknya, gara-gara dia melakukan itu. Jadi individunya sendiri tuh harus ngerasa kesulitan gitu, gara-gara dia melakukan itu. Misalnya, yang tadi yang pertama, ada tetangga kamu, dia keluhan fisiknya banyak, gonta-ganti dokter tiap minggu. Tapi dia sendiri juga stres, karena uangnya terkuras habis. Tiap minggu harus ke dokter, bayangin sekali ke dokter mungkin bisa sampai 400.000 misalnya. Terus habis itu, udah gitu dia mau kerjaan nggak bisa diambil, karena dia harus bolak-balik ke dokter, cek lab, ini itu segala macam. Terus belum lagi dia berantem sama orang di rumah, karena orang di rumah bilang jangan ke dokter, tapi dia kekeh mau ke dokter. Waduh, stres banget kayaknya hidupnya gitu kan. Udah ngurusin sakitnya, kemudian berantem sama orang rumah, dan seterusnya. Ngerasa di-stres, frustrasi, nggak nyaman sama perilaku dokter shoppingnya ini gitu. Itu D yang kedua. D yang ketiga adalah dysfunction. Orang tersebut yang melakukan perilaku tersebut harus mengalami kesulitan, atau ada hal yang tidak berfungsi di hidupnya. Dalam artian dia harusnya sekolah tapi dia jadi nggak mau masuk sekolah. Dia harusnya ngerjain skripsi tapi nggak kelar-kelar skripsinya gitu. Atau dia kerja tapi dia sampai kantor nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berantem sama teman-teman kantornya, teman-temannya sebel, dimarahin sama bosnya karena kerjaannya nggak selesai-selesai. Dosen pembimbingnya marah-marah, skripsinya nggak jalan-jalan gitu, tugas nggak dikumpulin segala macam. Sudah mulai ada ketidakberfungsian, susah untuk berfungsi di kehidupan sehari-hari. Nah, jika suatu perilaku atau seseorang memiliki keluhan dan keluhannya memenuhi 3D ini, maka kita bisa bilang dia memiliki masalah, dia memiliki gangguan psikologis gitu. Tapi jika yang muncul hanya satu, menyimpang aja, tapi dia nggak stres, dia baik-baik aja, teman-temannya juga oke-oke aja, dia juga di kampus, di sekolah, di mana-mana masih oke-oke aja, kita nggak bisa bilang dia mengalami gangguan. Kita nggak bisa bilang dia masih abnormal. Sudah abnormal.
Kita masih bilang kalau, oh kamu normal, tapi perilakumu berbeda dari teman-temanmu. Misalnya gitu. Atau misalnya dia ngerasa distress gitu. Dia ngerasa, aduh kenapa sih gue kayak gini? Misalnya kayak, kenapa sih aku tuh prokrastinasi banget gitu. Harusnya aku bisa ngerjain sekarang, tapi kenapa sih nggak bisa-bisa gitu. Terus stres banget. Tapi sebenarnya prokrastinasi tidak menyimpang. Prokrastinasi, banyak banget yang mengalami prokrastinasi, yang melakukan prokrastinasi. Dan dia ternyata masih bisa berfungsi gitu. Kerjaannya walaupun mepet dikerjain, tapi masih oke-oke aja, nggak ada yang komplain gitu. Jadi kita belum bisa bilang dia mengalami gangguan mental gitu. Mengalami distress, iya. Lagi stres dan frustrasi, iya. Tapi apakah itu gangguan? Tidak. Gitu. Jadi kalau kita balik sedikit misalnya ke halaman yang tadi gitu ya. Ke halaman ini. Tetangga kita bisa bilang, kita belum bisa bilang nih kalau dia gangguan, karena kita nggak tahu dia terganggu nggak sama perilaku dia yang bolak-balik ke dokter, gitu. Kita perlu tahu dulu, kita perlu tanya lagi, cari lagi informasi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu ganti-ganti dokter? Apakah ada kerugian yang kamu rasakan dari sisi finansial, atau mungkin dari sisi emosi, capek banget gitu kan, bolak-balik, atau mungkin jadi berantem sama keluarga, itu harus kita tanyakan. Kemudian yang kedua, walaupun kelihatannya dia menyalahgunakan obat-obatan gitu ya, 4-5 butir tuh banyak. Bahkan pereda rasa nyeri kayak Panadol gitu, normalnya 3 butir per hari. Itu sudah dosis maksimal. Tapi dia makan sampai 4-5 butir, tanpa resep dokter pula. Perilaku ini menyimpang, iya. Tapi dia masih bisa berfungsi di sekolahnya, di kampusnya. Bahkan dia masih bisa kerja sambilan. Dia masih bisa baik-baik aja sama hubungannya gitu. IPK-nya bahkan 38. Kita yang nggak minum obat aja kalah kayaknya sama dia gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang dia mengalami gangguan. Perilaku minum obatnya membahayakan, iya. Itu yang perlu diperhatikan, tapi tidak bisa disimpulkan bahwa dia mengalami gangguan. Yang ketiga, ada seorang ibu, dia mengalami sedih, janinnya meninggal. Dia masih terus-terusan berkabung dan cerita terus sama suaminya. Kita perlu cek dulu, ibunya terganggu nggak? Ibunya stres nggak dengan sedih terus? Suaminya sedih nggak? Stres nggak dengan istrinya masih stres terus? Gitu. Terus di kerjaannya gimana? Kalau ibunya bekerja, kerjaannya terganggu nggak karena sedihnya? Di rumah jadi nggak bisa beres-beres nggak? Rumahnya jadi berantakan, kotor, bau nggak? Gara-gara dia masih sedih. Kita perlu cek dulu. Gitu. Dan yang terakhir ada laki-laki, dia perilakunya menyimpang, pakai perhiasan perempuan, nggak umum gitu. Tidak banyak lah kultur atau budaya yang menganggap ini hal yang lumrah gitu ya. Kebanyakan menganggap ini hal yang tidak lumrah. Tapi dia sama istrinya baik-baik aja kok. Istrinya juga setuju-setuju aja gitu. Dia pakai perhiasan gitu kan. Bahkan dia menggunakan itu saat keluar sama istrinya. Berarti kan istrinya mengizinkan gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi sepihak bahwa kamu nggak normal gitu. Kita perlu cek dulu 3D tadi, apakah menyimpang, apakah menimbulkan distress untuk orang yang bersangkutan, dan mungkin orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, apakah perilaku tersebut menyebabkan dia mengalami disfungsi, gitu. Nggak bisa berfungsi di kehidupannya sehari-hari. Gitu. Semoga ini membuat kita jadi punya satu baseline yang sama ya, dan enggak dengan mudah bilang bahwa, wah dia salah Kak, wah dia punya gangguan tuh Kak, kayaknya dia mau bunuh diri deh Kak, karena minum obat banyak. Kayaknya dia nggak bagus tuh Kak, nggak normal tuh Kak, belanja dokter kesana-sini gitu. Kita jangan langsung menyimpulkan itu ya. Kita cari tahu dulu 3D ini, apakah terpenuhi, kalau terpenuhi baru. Berarti orang ini, individu tersebut butuh bantuan. Oke, kita lanjut. Nah, ketika ngomongin gangguan, kita perlu ngebedain juga sebenarnya antara illness atau disorder, ada juga ntar istilah impairment, sama yang normal stress. Ini yang paling tricky gitu. Illness atau disorder ini sebenarnya perasaan subjektif sih gitu. Jadi tiap orang tuh punya perasaan yang masing-masing. Dan kita punya kayak, ada rasa terganggu tadi ya. Setiap orang punya batasan ketergangguannya gitu. Aku terganggu kalau ada orang yang ngomongin mamahku. Tapi ada juga
orang yang nggak terganggu kalau orang lain ngomongin mamahnya dia, asal nggak di depan muka mamahnya misalnya gitu. Jadi kayak batasan orang beda-beda. Dan untuk dikatakan illness atau disorder perlu serangkaian pemeriksaan banyak dan penilaian dari expert. Tapi kalau impairment biasanya lebih dekat ke fisik misalnya. Physical impairment berarti mungkin kakinya sakit jadi nggak bisa digunakan, tidak bisa berjalan dengan baik. Atau tangannya mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa digerakkan dan mengalami impairment tangannya. Gitu. Itu impairment. Fungsi, lebih ke fungsi. Sedangkan kalau yang normal stres, ini yang sehari-hari kita rasain. Stres sebenarnya adalah respon normal banget. Ketika kamu ngerasa pusing, overwhelming, capek, terbebani, deg-degan, takut, kita ngerasa stres. Itu pasti. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita masih mampu melakukan fungsi adaptif. Berarti kita masih bisa tuh ke kampus, masih bisa nyuci, nyapu, ngepel, gitu. Masih bisa lah. Fungsi-fungsi kita di keseharian masih bisa. Dan kita cuma tinggal cari cara buat nyelesain masalahnya aja. Gitu. Tapi kalau sudah sampai disorder, biasanya keberfungsiannya rendah sekali gitu. Sulit sekali buat bisa berfungsi di keseharian. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ini akan kalian latih lagi di sepanjang hidup kalian gitu. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Kemudian apa aja sih Kak jenis gangguan mental? Apa aja sih sebenarnya yang masuk ke dalam kategori gangguan mental? Aku mau tahu, silakan kirim di kolom chat. Apa aja jenis gangguan mental yang sudah kamu tahu? Apapun, mau tahu namanya aja, mau tahu detailnya, terserah. Pokoknya apapun jenis gangguan mental yang sudah kamu tahu, silakan diketik dan dikirim di kolom chat. Oke, cepet banget sih, udah masuk aja. Oke, bipolar, depresi. Sorry, aku tulis ya. Oke, bipolar, depresi, eating disorder, waduh, udah jago nih ternyata. Pika, bulimia, waduh, macem-macem nih, mantap. OCD, udah pada pinter-pinter, udah lah pulang aja lah kita nih. Psikopat. Oke, kepribadian ambang, borderline, personality, histeria, waduh, canggih banget ini. Gangguan mood, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan kepribadian, somatoform, waduh canggih-canggih, self-injury, pokoknya yang suka nyakitin diri sendiri itu Kak. Oke, PTSD, oh banyak banget. Wow, terima kasih teman-teman. Sesi hari ini kita cukupkan, kalian sudah pintar-pintar semua. Assalamualaikum. Iya sih pesertanya. Iya, bahkan canggih-canggih loh. Bahkan beberapa nggak aku sebutin di sini, tapi sudah disebutin juga sama kalian. Luar biasa banget. Oke, itu kita simpan. Yang sudah kalian pahami sekarang, kalian simpan. Berarti kita punya modal. Kita semua di sini tidak mulai dari awal. Kita sudah punya modalnya, tinggal kita tajemin. Dan tinggal kita mungkin diinget-inget lagi gitu. Bener nggak ya yang aku pahami? Atau jangan-jangan kebalik sama yang ini gitu. Kita bahas lagi ya lebih jauh mengenai gangguan mental di sini. Ini diagnostik panduan diagnosanya, kita bilangnya DSM. Ini yang digunakan sama psikolog dan psikiater di seluruh dunia. Bentuk bukunya besar sekali. Kalau kalian lihat itu kan digambar cuma gambar ya. Ini yang aslinya tebel banget tuh. Jadi kayak ini jadi telunjuk aku ketebalannya gitu ya. Terus ini yang aku kasih tanda-tanda ini adalah kelompok-kelompok gangguannya. Jadi banyak banget sebenarnya kelompok gangguannya. Ada sekitar 500-an gangguan di dalam sebuah DSM. Hanya satu DSM. Untuk di Indonesia kita pakainya PPDGJ. PPDGJ itu pedoman penegakan diagnosa gangguan jiwa. Semoga aku benar.
ini bukunya, ini buku saku sebenarnya. Jadi ini buku yang ringkas. Buku yang benerannya itu ada di rakku yang sana, tapi nggak jauh beda sama yang ini. Agak kecil sedikit, warnanya hitam gitu. Tapi sama, tebalnya juga sama. Jadi gangguan mental itu banyak sekali teman-teman sekalian. Banyak, bahkan sampai sekarang aku masih nggak hafal sejujurnya. Karena banyak sekali jenis gangguannya dan perlu dibedakan sekali gitu. Nah, beberapa kelompok-kelompoknya, jadi kan ada 500. 500 itu dibagi-bagi lagi. Jadi kelompok kecil gitu. Nah, kelompok-kelompoknya itu ada mana nih? Kelompok-kelompoknya itu ada ini ada 21 kalau habis aku hitung-hitung gitu ya. Ada 21. Kita nggak akan bahas semua, tenang aja, karena kalau dibahas semua akan sampai lebaran nggak selesai gitu ya. Tapi kita akan bahas beberapa hal yang banyak muncul, atau yang sering kali muncul, atau besar kemungkinannya akan kalian temui selama kalian mungkin jadi relawan, atau mungkin di keseharian kalian, gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi yang kalian bilang nih, banyak banget tersebar di semuanya. Udah pinter-pinter banget dah. Mantap. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang skizofrenia dan psychotic disorder. Ini perlu dibedain ya, skizofrenia sama psikotik itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian dengar istilah psikotik, mungkin untuk teman-teman yang di BK, yang di psikologi, mungkin pernah atau familiar dengan istilah psikotik dan skizofrenia. Tapi mungkin yang di luar ini, yang di luar BK dan psikologi agak kurang familiar gitu ya. Jadi psikotik itu adalah kelompok gejala yang menunjukkan kalau orang itu tuh udah mulai nggak connect sama realita gitu. Jadi udah mulai nggak nyambung sama realita. Contohnya apa sih kan nggak nyambung sama realita, nggak kebayang. Misalnya gini, dia udah mulai lihat yang enggak gitu. Nggak ada orangnya, nggak ada bentuknya, tapi dia bisa lihat gitu. Atau dia yakin banget kalau ada yang bisikin dia. Atau sekarang lagi ada temen yang ngajak ngobrol nih gitu. Itu udah nggak nyambung sama realita. Sudah putus kontak dengan realita. As in dia nggak bisa membedakan mana yang hanya bayangan, mana yang realita beneran, gitu. Kita bilangnya itu halusinasi. Jadi kamu melihat sesuatu yang nggak ada inputnya, tapi otak kamu bilang kalau ada orang loh di depanmu gitu. Tapi sebenarnya nggak ada orang. Itu namanya halusinasi. Dan mereka yang memiliki halusinasi rasanya senyata itu. Senyata kalian lihat layar yang kalian lihat sekarang. Senyata suara aku yang sedang kalian dengar sekarang. Senyata itu. Jadi mereka udah nggak bisa lagi bedain mana yang asli, mana yang nggak asli. Dan halusinasi bisa terjadi di semua sensori, di semua indera kita. Mulai dari visual, di mata, kita ngelihat yang nggak ada, kita mendengar yang nggak ada, lewat telinga, kita mencium yang nggak ada, kita mengecap yang nggak ada, sampai kita ngerasa ada yang jalan di kulit kita. Ada sensasi tertentu di kulit. Aku pernah ketemu pasien, dia ngerasa ada ular jalan di kulitnya. Jadi dia ngerasa seperti ada yang licin dan lengket yang menjalar di kulitnya. Dan dia, wah, buka baju, gatel, garuk-garuk, bayangin, kesian banget gitu. Ada juga yang sering banget sebenarnya dari auditori ya. Dia halusinasinya auditori. Atau karakteristik yang kedua, dia yakin banget kalau dia itu anaknya Nabi gitu. Kayak ayahnya itu adalah Nabi Muhammad misalnya. Atau dia yakin banget kalau omnya itu adalah Donald Trump misalnya, atau omnya adalah Jokowi gitu, padahal enggak. Atau bahkan ada juga aku pernah ketemu pasien, dia yakin banget kalau dia itu masih sepupuan sama Nyi Roro Kidul, dan dia selalu ketemu saat lagi lebaran gitu. Dia udah nggak bisa bedain lagi mana nyata, mana nggak nyata, mana yang masuk akal sama yang nggak masuk akal. Kita bilangnya delusi. Itu keyakinan yang salah, tapi sangat kuat dan menetap. Kalau kamu berusaha mendebat delusinya seseorang, kamu bilang misalnya, Nyi Roro Kidul tuh nggak nyata, itu cuma mitos. Wah, kamu bisa berantem sama dia. Kamu bisa dikatain gila sama dia, gitu. Karena menurut dia senyata itu. Senyata kamu yakin kalau kamu adalah anaknya mamahmu. Atau senyata keyakinanmu bahwa kamu orang Indonesia. Senyata itu keyakinan dia tentang delusinya. Jadi nggak bisa didebat. Udah nggak connect lagi sama realita. Kemudian disorganized. Waduh, kalau diajak ngomongnya
nggak beraturan gitu, nggak ada polanya. Jadi dari ngomongin tentang rumah habis itu ke sawah habis itu ke parit ke tikus ke genteng macam-macam. Nggak ngerti lagi gitu kan. Pasienku pernah dia sedang parah-parahnya waktu itu, aku tanyakan, Bapak dari mana, tinggalnya di mana Pak? Terus dia bilang, iya Mbak, saya tinggalnya di rumah saya itu di atasnya sawahnya itu ada airnya itu mengalir tapi jadi orang besar sekali Mbak, mau makan, lalu dia mengejar saya, dikejar-kejar lalu dia masuk ke kolongnya, aduh Mbak, banyak sekali laba-labanya, kayak tidak beraturan dan sangat tidak terstruktur gitu, nggak nyambung dan nggak ada maknanya. Itu yang dimaksud dengan disorganized. Jadi pikirannya sudah tidak teratur gitu ya, berantakan, yang diomongin juga akan berantakan gitu. Lalu contoh ciri yang ketiga dari gejala psikotik adalah gerak tubuhnya atipikal, aneh. Ada jenis skizofrenia namanya katatonik, skizofrenia katatonik atau bahasa Inggrisnya katatonia. Dia ciri khasnya adalah pasien melakukan pose tertentu yang itu aneh dan bertahan lama. Misalnya ada pasien yang dia posisinya kayak gini terus. Dari pagi sampai siang, sampai sore, nggak bergerak. Gini aja terus gitu. Itu namanya gerak tubuh atipikal, gerak tubuh yang aneh. Tidak umum dilakukan oleh seseorang. Gitu. Dan yang terakhir ada negative symptoms. Negative symptoms ini berarti gejala-gejala yang membuat dia jadi flat gitu. Biasanya kan kalau orang normal, orang yang sedang sehat, itu akan ketawa kalau diajak bercanda, ya kan? Atau sedih kalau dengar orang ada yang meninggal, gitu. Atau kalau kamu suka K-pop gitu, terus kayak ada K-pop, ada iklan Tokopedia, BTS datang, kamu langsung gitu. Tapi ketika mengalami negative symptoms, kita punya negative symptoms, maka BTS flat-flat aja tuh, nggak bikin kita kenapa-napa, gitu. Atau orang sedih, orang bilang berduka, ada yang meninggal, kita datar aja gitu responnya, nggak ada apa-apa. Jarang ngomong, jarang ketawa, ekspresinya nggak pas gitu, nggak tepat gitu. Itu negative symptoms. Jadi gejala-gejala ini adalah gejala-gejala psikotik yang kalau dimiliki semuanya disertai dengan ada kriteria lain, nanti dibilang sebagai skizofrenia. Gitu. Jadi psikotik sebenarnya kumpulan gejala yang itu bisa berhubungan sama skizofrenia, bisa muncul di depresi, bisa muncul di mana-mana. Yang jelas kalau ada halusinasi sama delusi itu udah pasti banget psikotik. Gitu. Skizofrenia kumpulan dari gejala-gejala ini versi lebih parah. Gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Aku senang deh ada yang sharing-sharing, nanti kita akan baca ya sharing-sharing ini. Teman-teman juga boleh banget sambil mungkin dengerin aku cerita, kalian sambil baca cerita teman-temannya, kemudian sambil menanyakan atau mungkin saling komen-komen, boleh banget. Gitu. Kemudian, ini yang banyak sekali aku dapatkan untuk ketemu sama klien. Masuk ruangan, aku baru menyapa, selamat sore Mas, apa kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Dia langsung bilang, Mbak, aku kayaknya bipolar. Sebentar Mas, sebentar. Yuk kita ngobrol dulu ya, ada apa memang? Kenapa Mas merasa Mas bipolar? Gitu. Aku tuh baca Mbak, di 3 artikel, di 3 website yang berbeda, aku tuh bipolar. Gitu. Udah jelas banget Mbak, pagi saya bisa sedih, nanti sorenya saya bisa senang banget. Tapi malam-malamnya saya nggak bisa berhenti mikir Mbak, saya sedih terus, saya ngebayangin pacar saya mutusin saya, dan seterusnya. Oke Mas, sip, gitu. Tapi apakah gejala tersebut bisa dikatakan sebagai bipolar? Enggak juga, belum tentu. Kita cek dulu. Bipolar sama depressive disorder dulunya dimasukkan ke dalam satu gangguan yang kelompok yang sama, yaitu di gangguan suasana perasaan atau gangguan mood gitu. Berarti moodnya yang berubah-berubah dan ekstrim ketika berubah. Nah, masalahnya adalah bipolar dan depresif ini bipolar ataupun depresi ini perlu kita bedain juga gitu. Disebut bipolar karena ada 2 polar. Polar itu artinya kutub, berarti ada 2 sisi gitu. Kalau bipolar berarti ada 2 sisi. Ada juga unipolar gitu. Nah,
Bipolar berarti ada dua sudut ekstrim, ada dua kutub ekstrim. Ibaratnya kutub ada utara sama selatan gitu ya. Kalau di mood ada yang happy sama ada yang sedih. Tapi happy-nya happy banget, sedihnya sedih banget gitu. Dan kalau kita bilang bipolar, maka dua-duanya ini harus ada. Baik episode manik ataupun episode depresi. Apa sih Kak episode manik itu? Gitu. Episode manik adalah episode di mana emosi kita tinggi-tingginya, tapi bukan hanya happy. Ini yang seringkali jadi yang kita salah pahami gitu. Tidak hanya happy, tapi aneh happy-nya. As in, dia bahagia di semua hal, semua konteks. Mau itu ada yang meninggal, ada yang kecurian, ada yang kecopetan, ada yang kebakaran, kebanjiran, dia akan happy ngeresponnya. Dengan excited dan, selamat ya, gitu. Jadi ada respon yang tidak appropriate di situ. Kalau ada yang bikin dia ketawa, ketawanya bisa 3 menit, padahal cuma jokes biasa, bapak-bapak, gitu. Itu yang tidak appropriate, itu yang disebut manik gitu. Bukan hanya sekedar happy ya teman-teman, harus dibedakan. Kemudian ada hyperactivity. Ini yang nggak bisa diem, dia bisa nyapu rumah 4-5 kali dalam waktu 2 jam. Dan dia punya energi sebesar itu gitu. Dan dia kayak ada dorongan buat ngelakuin hal terus-terusan, yang kayaknya energinya nggak habis-habis gitu. Kayak anak bayi. Anak bayi kayak dari pagi sampai malam dia main terus, nggak berhenti-berhenti. Mirip kayak gitu. Ketika masuk episode manik, maka ada seseorang ini akan merasakan emosi yang seintens itu dan nggak mau berhenti gitu. Sedangkan kalau depressive disorder episode itu kebalikannya, nggak mau ngapa-ngapain, moodnya sedih, segala hal mau ada yang berhasil naik jabatan, dapat hadiah, ulang tahun, macam-macam, habis melahirkan ini itu, menurut dia itu flat-flat aja gitu. Dia tetap akan rasanya sedih. Mood dia akan di situ aja. Sebahagia apapun situasinya, mood dia akan di situ aja. Kemudian ada kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan, dari pekerjaan dan sekolah gitu ya. Terus naik berat badan tiba-tiba atau turun berat badan tiba-tiba, dan capek banget terus-terusan rasanya gitu. Udah gitu disuruh mikir lama banget gitu. Kalau orang bilang lola gitu. Nah, ketika yang muncul hanya depresif aja, berarti kita nggak bisa bilang dia bipolar. Kita bilang dia punya major depressive disorder, gitu. Tapi ketika episode ini muncul, maka episode dua-duanya muncul, maka itu yang kita katakan sebagai bipolar. Tapi apakah dalam sehari pindah-pindah moodnya, maka itu dibilang bipolar? Tidak, Ferguson. Maaf sekali ya. Tidak bisa dikatakan seperti itu, dan bukan seperti itu cara kerjanya. Ada batasan waktu yang spesifik yang harus dilewati. Dan kalau kita bilang episode, berarti berlangsungnya lebih dari sehari. Nggak mungkin hanya beberapa jam. Ketika perpindahan moodnya beberapa jam, berarti tidak masuk ke dalam bipolar. So, setelah ini tolong berhenti mengatakan bahwa kamu merasakan bipolar, mengalami bipolar, atau orang di sekitar kita mengalami bipolar, hanya karena moodnya dalam sehari bisa berpindah-pindah. Nggak gitu. Kita perlu panjang, dan perlu diobservasi lama. Gitu. Dan bipolar ada jenisnya. Ada jenis 1 yang lebih banyak maniknya daripada depresinya. Jadi, dalam setahun misalnya ada 4 kali episode manik, tapi hanya 1 kali episode depresif. Sedangkan kalau bipolar kebalikannya, lebih banyak depresinya daripada maniknya. Oke, kita lanjut dulu. Ini banyak banget diskusinya, tadi aku intip-intip nih. Silakan dilanjutkan. Nah, yang ketiga ini juga kayak batuk pilek nih. Kalau di gangguan fisik, gangguan fisik tuh yang banyak banget orang rasain batuk pilek. Kalau di gangguan mental, anxiety sama depresi, itu batuk pileknya kesehatan mental, gitu. Banyak banget orang yang mengalami anxiety. Anxiety ini sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang ngerasa takut banget dan cemas banget yang luar biasa sampai nggak bisa dikontrol. Mau udah nafas, mau udah meditasi, apa segala macam, cemasnya muncul terus tiap malam, hampir setiap hari, dan seterusnya. Persisten, ada terus-terusan, dengan atau tanpa stimulus yang spesifik. Jadi di dalamnya anxiety sebenarnya banyak banget. Ada tadi yang nyebutin bagus banget, ada yang bilang OCD, ada yang bilang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Biasanya ini dialami sama
orang-orang yang habis pulang dari medan perang misalnya, atau mengalami natural disaster, bencana alam, habis kena tsunami, kemudian dia survive, next time dia takut banget dengar suara air, atau dia survive Gunung Merapi meletus gitu kan, tapi setelah itu dia langsung cemas banget dan langsung takut ketika dengar suara guntur, karena suaranya mirip kayak suara ledakan gunung. Itu PTSD. Ada juga yang banyak banget orang bilang fobia. Dia juga masuk ke dalam payungnya anxiety gitu. Kemudian fobia bisa macam-macam ya, banyak banget bentuknya. Ada juga yang namanya GAD, Generalized Anxiety Disorder. Berarti anxiety-nya, kecemasannya sama semua hal tanpa ada spesifik stimulus atau spesifik triggernya gitu. Dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau panik ini dia khas banget. Aku membedakan dua ini aja, anxiety sama panik aja. Kita nggak akan masuk lebih dalam. Anxiety yang intens adalah rasa cemasnya dan nggak bisa kita kendaliin. Kecemasannya harus mengalami impairment, harus menyebabkan ketidakberfungsian. Karena dia cemas, dia nggak bisa perform di sekolah. Dia terganggu di sini, terganggu di situ, dan seterusnya. Tapi kalau panik, biasanya lebih pendek serangannya. Jadi, kita bilangnya panic attack. Kalau panic attack-nya terjadi dalam beberapa kali, kita bilangnya panic disorder. Udah lebih kompleks tuh berarti. Kalau attack sekali datang gitu. Cuman serangan-serangan aja. Dan serangan-serangan ini terjadi dalam beberapa menit biasanya. Yang sama adalah mereka semua melibatkan reaksi fisik. Jantungnya deg-degan, tiba-tiba sesak nafas, dadanya kayak ada yang neken, punggungnya sakit sekali dan sangat tegang, sakit kepala, mau muntah, macam-macam. Jadi biasanya ada respon fisiknya yang muncul ketika mengalami either anxiety atau panic attack gitu. Tapi bedanya anxiety lama, panic attack sebentar, serangan gitu biasanya. Oke, tadi ada pertanyaan, bentar aku coba cek kolom chat dulu. Kalau ada yang terkait, aku langsung jawab aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Nurjana Sadah. Kak, kalau tiba-tiba suka takut, Kak, takut meninggal, karena habis ngelihat orang yang barusan meninggal itu gimana? Normal atau enggak? Menariknya gini, ketakutan terhadap kematian termasuk ketakutan yang paling umum dialami oleh manusia di dunia. Itu ada surveinya. Dan ternyata penyebabnya macam-macam. Ada yang habis ngelihat berita, ada yang habis ngelihat sendiri, ada yang meninggal, atau bahkan nggak ada triggernya. Kita mikirin aja tiba-tiba kan mau tidur tuh, kita mikir gimana ya kalau ini, kalau itu. Terus sampailah kepikiran mengenai kehidupan pasca kematian, terus kita deg-degan dan segala macam. Itu wajar. Alhamdulillahnya gitu ya. Syukurnya itu adalah hal yang wajar karena pada dasarnya manusia tidak ingin merasakan sakit dan tidak jelas gitu rasanya. Manusia tidak suka hal-hal yang nggak jelas. Kita selalu berusaha mencari penjelasan gitu. Dan kematian adalah satu rasa yang abstrak dan satu bentuk yang abstrak. Kita nggak tahu rasanya sakit kayak gimana. Rasanya meninggal seperti apa. Sehingga otak kita ketakutan. Dia membuat semua skenario dan akhirnya kita cemas gitu. Jadi sebenarnya ini masih normal, masih wajar. Yang perlu diperhatikan tadi 3D, balik lagi ke situ. Apakah ketakutan ini menyebabkan kamu melakukan perilaku yang menyimpang atau menyebabkan kamu tidak mampu berfungsi di kehidupanmu sehari-hari atau membuatmu sedistres itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu perlu dicek lagi ya. Kemudian ada yang bilang kalau panic attack itu bisa disembuhin nggak ya, Kak? Dia setelah konsul ke psikolog, menurut saya tambah cemas dengan penyakitnya sendiri. Minum obat dengan dosis yang ganti-ganti. Menurut kakak gimana? Oke, panic attack bisa sembuh dengan penanganan yang intensif dan lama, nggak sebentar. Sejujurnya, saya sendiri mengalami serangan panic attack beberapa bulan yang lalu. Selama 2 hari, dari 2 hari itu saya ada 3 kali serangan gitu. Dan saya rasanya mau meninggal rasanya waktu itu. Serius, semenakutkan itu rasanya. Dan ini bisa sembuh. Jadi tidak bisa
sebenarnya belum ada data yang mengatakan bahwa 100% sembuh, tapi kita bisa mengontrol panic attack yang kita rasakan. Caranya gimana? Dengan konsultasi dan terapi gitu. Kalau misalnya ternyata sudah konsul, tapi ternyata perilakunya makin intens dan makin kuat, mungkin tidak cocok. Atau mungkin perlu dicoba alternatif lain. Mungkin berganti psikolog, pindah rumah sakit, itu wajar banget kok. Serius, wajar banget untuk berganti psikolog. Sama kayak kita ganti dokter. Sama yang ini nggak cocok, rasanya dokternya judes banget, aku nyari dokter yang cewek aja deh, lebih enak. Itu biasa. Berarti psikolog juga boleh kayak gitu. Kamu juga boleh ganti psikolog kalau merasa treatmentnya nggak pas atau pendekatannya nggak pas, gitu. Kita lanjut dulu, nanti kita akan bahas lagi pertanyaan yang lain. Cynthia, nanti kita akan lanjut ya, kamu tadi raise hand. Nanti habis ini kita akan diskusi lagi. Aku lanjut dulu, somatic disorder. Ini adalah situasi di mana gejalanya tuh fisik banget, gitu. Jadi, ngerasa punya keluhan fisik, satu atau lebih, sakit perut, terus dadanya sakit, terus kepalanya sakit. Apa aku punya tumor ya, gitu. Itu yang biasanya muncul, itu yang sering muncul biasanya kalau dari si somatic disorder. Jenisnya ada banyak, ini 4 gangguan yang paling umum yang kukelompokkan, yang mungkin bisa jadi kalian temui di keseharian. Pertama, somatic symptoms, berarti kita terlalu cemas. Terlalu cemas tuh wajar, tapi kalau udah terlalu berarti nggak wajar. Terlalu cemas terhadap situasi fisik sama kondisi fisik kita. Misalnya aku punya jerawat nih, aku jerawatan sebenarnya ya. Terus habis itu aku khawatir, jangan-jangan ntar aku bisa kanker kulit. Kalau nanti aku pakai ini nanti dia bisa infeksi. Wah, macam-macam. Dan kekhawatiranku membuat aku jadi nggak mau keluar rumah, nggak mau bersosialisasi dan seterusnya. Itu somatic symptoms. Hipokondriasis, dia tuh ngerasa sakit parah gitu. Misalnya sakit perut di ulu hati. Wah, aku yakin aku kanker nih. Aku yakin banget aku kanker perut. Ususku pasti kanker. Aku harus cek ke dokter. Gitu. Jadi kayak hipokondriasis adalah ketika kita mulai ngerasa dan yakin banget kalau kita punya penyakit yang serius, yang parah banget gitu. Sedangkan kalau conversion, dia dulu namanya psikosomatis. Tadi ada yang nyebutin ya, psikosomatis itu ada keluhan fisik, tapi kita ngerasanya ini beneran keluhan fisik. Tapi pas dicek, ternyata nggak ada gitu. Semuanya normal, tekanan darah bagus, udah cek darah bagus gitu kan, kolesterol bagus, paru-paru bagus, pokoknya semuanya nggak ada deh, medical condition-nya bagus semua. Tapi kita ngerasa sakit. Berarti itu psikosomatis. Yang terakhir, factitious disorder, ini situasi di mana kita ngebohongin, kita pura-pura sakit untuk menghindari sebuah konsekuensi. Misalnya mau menghindari presentasi, terus kita sakit perut, gitu. Tapi sakit perutnya pura-pura, gitu. Tapi factitious disorder tidak sesederhana itu. Factitious disorder bisa sampai separah orangnya memotong sendiri tangannya, atau melukai sendiri tangannya, supaya kelihatan dia habis tabrakan, misalnya gitu. Dia mau bohong, dia habis tabrakan, terus dia beset-beset sendiri, atau dia, macam-macam deh, dia lukai dirinya sendiri, supaya meyakinkan bahwa dia habis jatuh dari motor, misalnya gitu. Itu factitious disorder. Jadi gangguan ini kelompoknya ada pada gangguan yang berhubungan dengan keluhan fisik, gitu. Oke. Wah, ini kita udah nggak kerasa, udah mau 11:30 ya. Oke, sama kayak self-harm bukan, Kak? Bukan. Self-harm itu, gini, yang membedakan self-harm dengan si factitious disorder ini, reason di belakangnya. Mungkin perilakunya mirip, sama-sama menyakiti diri sendiri, tapi etiologi atau penjelasan di belakangnya, penyebab kenapa perilaku itu muncul berbeda sekali. Factitious disorder, dia menghindari suatu situasi. Dia sangat cemas, kecemasannya sangat-sangat tinggi sampai dia harus menghindari, bahkan nekat gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang ke self-injury atau self-harm, itu mungkin dia punya emotional pain yang lain, depresi kah atau apakah gitu, sehingga akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi berbeda sebenarnya dua hal tersebut, tapi mirip perilakunya.
Thank you, pertanyaannya bagus sekali. Yuk kita lanjut lagi, gangguan makan. Ini banyak banget juga yang tahu ya. Tadi disebutin juga banyak, bahkan ada yang nyebutin PICA disorder. Tapi kita akan bahas 2 aja yang paling sering, anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa adalah ketika kita membatasi asupan makan, nggak mau makan, makannya cuma nasi seuprit-uprit, bahkan nasinya dihitung, ditimbang, jangan lebih dari 5 gram, misalnya gitu. Tapi kalau bulimia, makannya biasa. Bahkan orang bulimia cenderung makannya banyak. Tapi setelah makan, dia keluarin lagi makanannya sebagai bentuk kompensasi, supaya badannya nggak naik berat badannya. Gitu. Jadi bedanya itu. Sama-sama membatasi asupan makanan karena nggak mau gemuk. Dia punya yang namanya body dysmorphic. Aduh, susah. Dia punya body dysmorphic, dia punya anggapan yang berbeda dengan badannya, dia ngerasa gendut banget nih, gitu. Aku tuh gendut banget, aku tuh gembrot, gitu. Makanya aku harus diet, misalnya gitu. Jadi, yang satu membatasi asupan makanan, dia adalah anoreksia. Yang satu lagi makan normal, biar orang-orang ngelihatnya dia normal-normal aja, baik-baik aja, makan semua dilahap, tapi setelah selesai, dia ke kamar mandi, bawa sikat gigi, terus dicolok mulutnya sampai belakang misalnya, sampai dia bisa muntah. Misalnya seperti itu. Jadi itu bedanya ya antara anoreksia dengan bulimia nervosa. Gangguan tidur, ini sering banget. Aku insomnia, Kak. Oke. Neng, insomnia tidak sesederhana kamu nggak bisa tidur, gitu. Insomnia tidak sesederhana kamu bangun-bangun badannya sakit. Tidak hanya itu, gitu. Insomnia atau gangguan tidur yang lain itu ribet dan sangat kompleks sebenarnya. Secara umum, gangguan tidur itu adalah segala jenis gangguan yang berhubungan dengan tidur, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Macam-macam jenisnya, ini aku ringkas aja. Yang paling banyak muncul adalah mungkin insomnia, pasti ya. Ini ranking pertama yang akan sering muncul, bentar. Ini insomnia akan jadi ranking pertama yang sering muncul, sedangkan hypersomnolence disorder itu adalah yang kedua. Jadi insomnia susah tidur, as in, ketika dia tidur mungkin baru bisa jam 3 pagi. Kemudian jam 5 pagi sudah bangun. Dan ketika kita berusaha lagi buat merem, kita nggak bisa merem. Nggak bisa tidur, gitu. Padahal badannya capek banget, sakit sekali kepalanya, tapi nggak bisa tidur, gitu. Atau misalnya dia tidur, tetap cukup 6 jam, 7 jam, tapi saat bangun capek sekali badannya. Dan seterusnya, banyak sekali gejala-gejalanya. Tapi intinya, gangguan tidur adalah ketika dia punya masalah di tidur, dan masalah tidurnya ini bikin dia nggak bisa berfungsi di keseharian. Itu intinya dari gangguan tidur. Dan, salah. Nah, ini pertanyaannya akhirnya. Sekarang udah bisa ngebedain jenis-jenis gangguannya, mana yang disorder, mana yang depresi, mana yang bipolar, bedanya apa, gangguan tidur yang kayak gimana, somatic disorder seperti apa, sudah bisa membedakan? Boleh ditulis juga di kolom chat. Apakah sudah lebih tercerahkan dan lebih dapat gambaran gitu ya, perilakunya seperti apa, gangguannya apa aja gitu? Boleh ditulis di kolom chat, sharing di kolom chat. Ini kalau kita bahas terus bisa sampai zuhur, sampai buka puasa. S1 ya, Mbak? 4 tahun kayaknya nggak cukup belajar. Nggak cukup, benar. Aku udah belajar dari 2010 sampai 2011 aja masih belum paham semuanya gitu sebenarnya. Jadi kayak setidaknya kita sekarang bisa ngebedain deh, atau at least lebih peka gitu. Seenggaknya notice ada, oh kalau ini gangguan kali ya, kalau ini enggak deh kita kayaknya. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, aku udah di akhir-akhir banget nih. Kemudian aku mau menanyakan, sebentar, aduh hilang. Oops. Oke. Yuk, diingat-ingat lagi depresi gejalanya apa? Menurut kalian apa gejalanya depresi? Ayo udah bilang, udah kah? Udah pada tahu ngebedainnya? Ayo aku tes sekarang. Apa gejala depresi yang bisa kalian ingat? Ayo sini. Kapan kalian bilang kalau orang ini depresi, Kak? Gitu.
Ayo diketik, jangan lama-lama, jangan bikin cerpen, singkat-singkat aja. Oke, udah masuk nih. Sedih berkepanjangan, oke. Aduh, kenapa sih aku nggak bisa? Sedih berkepanjangan, minder, marah, flat, minder berlebihan, keinginan bunuh diri, nggak bisa ngelakuin aktivitas normal. Waduh kan, pinter-pinter banget emang udah nih Mbak Tirta. Harusnya nggak usah bikin sesi ini tuh, udah pada pinter. Merasa hopeless, kehilangan minat, menarik diri dari lingkungan. Lola, oke. Yang diinget Lolanya ya, bagus Mas Lutfi. Oke. Sip, aku yakin kalian udah kenal gejalanya nih. Udah oke nih sekarang. Kemudian pertanyaannya adalah, terus aku bisa apa? Udah tahu gejalanya, kalian udah bisa nyebutin tadi, ada yang lola, moodnya sedih berkepanjangan, dan seterusnya gitu. Terus aku bisa apa? Apakah terus sekarang ketika kamu ketemu orang, lalu, oke, aku ngerti ini apa, gitu. Dan apa yang bisa kamu lakukan dengan ilmu yang sudah kamu punya. Sebelum kita ke sana, aku mau minta ada sukarelawan, mungkin satu orang, siapa kira-kira? Aku tunjuk aja kali ya. Siapa ya? Aku mau cowok deh, dari tadi nggak ada yang cowok. Mas itu ya, tadi yang barusan chat itu siapa tadi? Siapa? Lutfi. Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi. Ya, Mas Lutfi, boleh dibuka mikrofonnya nggak? Aku mau nanya. Oh iya, iya Kak. Halo, Mas Lutfi, aku mau minta kamu sekarang lagi ada di mana? Di rumah? Lagi jalanan ke Madiun. Oh wow, oke. Lagi Di keluar depan kota. kamu, oke, sip. Di depan kamu adakah satu benda yang bisa kamu perhatikan? Pilih satu benda aja yang paling gampang dan bisa kamu perhatikan. Ada nggak? Ya, ada. Oke. Apa tuh bendanya? Handphone. Oke, handphone, sip. Apakah aku bisa, menurutmu, aku mau nebak nih, handphonenya bentuknya segi 4, ada layarnya, ada tempat buat chargernya sama buat headset. Bener nggak? Ya. Ya. Tapi apakah itu menggambarkan handphonemu secara spesifik? Oke. Apa yang perlu kutambahin? Ciri-ciri apa yang perlu kutambahin? Yang bikin teman-teman di sini. Oke, enggak. Oke, sip. Emang apa sih ciri-ciri yang spesifik banget ke handphone kamu? Kalau Lutfi agak nge-freeze ya suaranya. Kayaknya susah ya. Sinyalnya kayaknya. Iya, betul. Sepertinya sinyal tidak stabil di sana ya. Oh, brand katanya Kak. Brand, oke. Brandnya beda. Oke, sip. Mas Lutfi kayaknya internetnya agak susah ya. Mungkin nanti bisa dilanjutin lewat kolom chat. Merek atau handphone. Oke, merek handphonenya. Thank you. Merek handphonenya beda dari yang lain. Wah, aku penasaran. Handphonenya apa nih yang beda dari yang lain nih? Gitu. Aku mungkin ganti ke yang internetnya lebih stabil kali ya, biar teman-teman bisa mendengar suaranya dengan jelas ya, Mas Lutfi. Makasih banyak sekali, Mas Lutfi. Semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Ada yang mau volunteer? Mungkin yang merasa internetnya stabil? Boleh volunteer untuk buka mikrofonnya. Siapa nih? Dari tadi banyak ada. Oke, siapa nih? Oke. Admin, Kak. Kamil maksudnya, Kak. Oke, siapa namanya sayang? Maaf. Kamil. Oke. Kamil, di depan kamu ada nggak benda yang bisa kamu lihat, yang kamu bisa ceritain ke kita? Pilih satu benda. Kipas angin. Oke, kipas angin. Ciri-cirinya dia ada
kipasnya. Ada tombolnya, ada baling-balingnya, ada tombolnya, sama ada kabelnya, ada betul? kabel. Oke. Ya. Tapi itu spesifik itu menggambarkan nggak sama kipas yang sedang kamu lihat? Enggak spesifik. Apa? Aku harus tambahin apa Jadi supaya kayak, spesifik ke kipas yang kamu lihat? mungkin bisa dari kayak warna, merek, ukuran. Oke. Warna, merek, ukuran. Mungkin ada lecet-lecetnya di badannya atau ada abu-abu yang menempel di baling-balingnya? Iya. Ada ya, ada itunya ya, ada spesifiknya kayak gitu ya. Atau ada stiker yang nempel di badannya mungkin? Oke, thank you Kamil. Nah, teman-teman. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak Kamil. Nah, teman-teman semua, gangguan mental itu kayak tadi, kayak handphonenya Mas Lutfi, kayak kipas anginnya Mbak Kamil. Kita nggak bisa bilang kalau kipas angin yang sedang Mbak Kamil lihat itu adalah kipas yang punya baling-baling dan punya kabel. Karena kayak semua kipas kayak gitu. Kita nggak bisa bilang kalau handphone yang dilihat sama Mas Lutfi itu adalah handphone yang punya layar dan ada tempat buat ngecasnya. Karena semua handphone kayak gitu. Bahkan banyak benda lain yang juga seperti itu, ada layar dan ada tempat ngecas. Laptop saya punya layar, punya tempat ngecas, misalnya. Tab, iPad, apapun lah gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan sebuah gangguan hanya dari gejala yang general banget. Ciri-ciri yang general banget. Tadi mungkin teman-teman udah nyebutin, depresi itu sedihnya berkepanjangan, lola kalau mikir, dan macam-macam banyak sekali. Tapi kalian tahu nggak, ketika kita lihat ke DSM, ini yang perlu aku ingat. Ketika lihat di DSM, sebenarnya ini kriteria untuk diagnosanya. Ada 16 kriteria yang harus dipenuhi supaya bisa disebut sebagai depresi. 16 teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar dia punya gejala-gejala yang tadi sudah kalian sebutin, tapi juga harus misalnya tidak sedang minum obat yang menyebabkan perubahan mood. Tidak boleh ada gejala psikotiknya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Berat badannya aja naik ditentuin gitu, nggak boleh minimal 5% misalnya. Durasinya ditentuin. Macam-macam. Banyak banget teman-teman standar untuk bisa menegakkan satu diagnosa aja. Hanya satu diagnosa. Gitu. Sehingga, yes, kalian sudah tahu gejalanya, kalian sudah tahu ciri-cirinya, tapi tidak berarti kalian bisa menegakkan diagnosa. Tidak berarti kita bisa menegakkan diagnosa. Kita hanya tahu ciri-cirinya. Yang bisa kalian lakukan dari pengetahuan yang kalian punya sekarang adalah bersikap dengan baik ke orang-orang yang bersangkutan dan mungkin memberikan pertolongan yang tepat. Gitu. Ini beberapa hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika ingin mensupport teman-teman kita yang mengalami setidaknya masalah psikologis lah. Yang pertama, harap lakukan ini. Biasakan penyebutannya dengan sopan dan baik. Kita sekarang membiasakan menyebut dengan orang dengan. Jadi orang dengan gangguan jiwa, orang dengan skizofrenia, orang dengan depresi, orang dengan bipolar. Hindari penyebutan, dia kena depresi. Wah, dia terjangkit depresi. Orang yang terjangkit depresi. Pasien atau orang yang menderita depresi. Atau orang skizofren tuh dia tuh, depres banget tuh, depres orangnya. Jangan. Hindari kata-kata seperti itu, karena kata-kata ini melabel. Jangan bilang, dia kurang iman. Jangan. Jadi kalau mau menyebut orang dengan sesuatu gangguan, bilang sebagai orang dengan gangguan. Gitu. Kemudian, ketika kita jadi konselornya, silahkan pelajari lagi, latih lagi, active listening. Jadi kayak kalian mendengarkan secara aktif, hadir utuh di situ. Jangan sampai sambil main handphone, jangan nyela omongannya di tengah-tengah, motong ceritanya, ngasih judgement,
kamu kurang iman nih, sholatnya pasti kurang kan, udah jarang sholat kan, makanya puasanya dirutinin, nanti kamu pasti sembuh deh. Jangan langsung mengatakan seperti itu. Kita boleh punya nilai pribadi, tapi belum tentu orang lain memahami nilai yang sama, gitu. Jadi silakan, mari kita hargai nilai masing-masing. Apapun itu, menurut saya pribadi pendekatan agama tidak salah, sama sekali tidak salah. Karena banyak orang yang juga menggunakan pendekatan agama dan mereka merasa membaik. Tapi yang menjadi bermasalah adalah ketika kita maksain nilai kita ke orang lain. Atau ketika kita menjadikan itu satu-satunya cara. Udah nggak berhasil dipaksain terus-terusan, gitu. Saya yakin semua agama juga mengajarkan kita untuk berusaha, gitu. Bahwa percaya dengan Tuhan itu satu hal, tapi berusaha melakukan usaha di kehidupan kita juga another thing, gitu. So, kita perlu usaha. Jadi, yuk kita coba untuk mengurangi, menghakimi, dan judgement orang yang sedang bercerita ke kita. Kemudian, fokus pada pengalamannya konseli. Jangan, hindari banget ngebandingin sama orang lain. Atau mungkin ngebandingin sama kita. Biasanya yang keluar tuh, udah nggak apa-apa, santai aja. Kemarin aku punya tetangga tuh, dia parah banget, kasihan banget. Dipukulin sama suaminya, istrinya pergi, ya macem-macem. Atau misalnya ngebandingin sama kita. Ya ampun, sedih banget ya. Tapi lo sih segini masih nggak apa-apa. Gue dulu pernah, lo tau gak sih, aku tuh pernah diselingkuhin, habis diselingkuhin dibohongin, habis itu diambil juga uangnya. Kayak, yang lagi cerita tuh konselimu. Yang lagi cerita tuh dia, bukan kamu. Jadi fokuslah pada pengalaman yang konseli, fokus membantu apa yang dia rasakan. Dan ini kemudian, memahami dan menerima. Bantu dia untuk memahami dan menerima masalahnya dengan kitanya dulu, yang berusaha memahami dan menerima permasalahannya dia. Dan segala emotional reaction yang dia punya, gitu. Apapun, sedih, marah, kesel, bosan, terima aja, gitu. Hindari sebisa mungkin memberikan diagnosa. Jangan banget, hindari banget untuk mengatakan bahwa kayaknya kamu depresi deh. Kayaknya kamu bipolar deh. Kamu cek ke dokter, kayaknya kamu bipolar deh. Jangan, hindari yang kayak gitu. Bahkan psikolog dan dokter pun menghindari sebisa mungkin memberikan atau menyampaikan diagnosa secara gamblang, gitu. Dan yang terakhir, refer kalau kamu merasa kamu tidak mampu. Pahami keterbatasan dan kemampuan diri sendiri. Pahami bahwa kita bukan profesional. Kita kemampuannya terbatas. Support yang kamu lakukan, yang kamu berikan adalah peer support. Jadi antar sesama gitulah, gitu. Tapi bukan profesional. Jadi bukan ranahnya kamu untuk membantu menyembuhkan dia atau membantu dia menemukan akar masalahnya. Bukan. Tugasmu adalah menemani dia. Mungkin bisa membantu. Mungkin bonusnya adalah ketemu akar masalahnya. Tapi itu bonus, bukan menjadi tujuan utama. Dan kalau kamu merasa kasusnya berat, refer. Cari psikolog terdekat, cari dokter terdekat, rumah sakit, cari aja rumah sakit, psikolog hampir ada di semua rumah sakit, atau puskesmas, kalau puskesmas tempatmu ada. Mungkin kalau di daerah yang mungkin daerah kayak Sulawesi, Kalimantan, dan Papua mungkin masih sedikit, tapi silakan cari. Online juga banyak, jadi carilah gitu ya sumbernya. Dan yang terakhir, jangan menangani semuanya sendiri. So, saya rasa itu aja dari saya. Itu udah banyak banget. Saya berharap semoga sesi hari ini bisa memberikan manfaat, seenggaknya ada pengetahuan baru yang kalian pahami, dan kalau bisa diterapkan di kehidupan kalian, alhamdulillah. Kalau bisa disebarluaskan lagi juga alhamdulillah. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Tirta. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak ini Kak Arinda, pengantar materinya yang cukup buat kita semua. Ini kalau kita nggak bisa selesai satu semester ya. Nggak bisa kayaknya, sampai maghrib kayaknya juga nggak selesai gitu. Jadi nanti teman-teman bisa banget mengakses materinya akan di-share oleh admin Relawan Aku Temanmu, tapi untuk mengisi itu teman-teman harus isi link
daftar hadir dulu, isi link di Google Form yang nanti akan di-share melalui kolom chat, sertakan pendapat teman-teman tentang kelas hari ini, gimana materinya, penyampaian materinya gimana, dan masukan untuk kelas ke depan. Nah, karena sekarang sudah pukul 11.38 dan belum masuk sesi tanya-jawab, karena tadi juga sambil ya, kita buka sesi tanya-jawab untuk pertanyaan 2 orang aja mungkin ya Kak, dibatasin. Boleh. Aku kebetulan juga ada pasien lagi setelah ini, jadi mungkin jam 11.45 aku perlu cabut kali ya, gitu. Nah, pertanyaannya boleh langsung Kak Arinda aja yang pilih di kolom chat mana yang kiranya perlu. Boleh, bentar. Banyak ya ternyata ya, aku baru lihat semua komennya dan sebentar harus scroll jauh nih. Iya, teman-teman, yang harus di-highlight dari kelas hari ini adalah itu sih, tidak memberikan diagnosa. Walaupun kita relawan, yang harus kita notice adalah kita cuman jadi teman bicaranya aja. Tadi juga Kak Arinda sudah menyampaikan do and don'ts-nya, apa yang baik dan tidak kita lakukan dengan ketika kita jadi teman bicara. Yang pertama, ini sih, kita sering nggak sabaran, bukan hadir mendengarkan, justru nunggu kapan giliran kita buat ngomong gitu ya. Nah, ini jadi buat kita lupa bahwa yang utama sebagai seorang peer support adalah mendengarkan dan memberikan penguatan gitu. Bukan untuk judgement, bukan untuk nunggu, kamu harus begini, dan bukan untuk memberikan saran ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, yang harus dinotis juga, jangan menyertakan pengalaman kita pribadi untuk merespon masalah yang sedang kita dengar dari klien gitu. Kadang-kadang itu kita sering pakai pengalaman kita sendiri nih. Terus gantian curhat. Iya, gantian jadinya curhatnya. Padahal setiap orang punya sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi satu kondisi tertentu gitu. Udah ada? Oke, ada nih, tadi ada pertanyaan menarik banget tentang somatic disorder. Agak mirip sih, ini tadi ada yang cerita tentang orang tuanya gitu ya. Ada 2. Intinya sama-sama menanyakan, ini kira-kira somatic disorder nggak ya gitu, atau kayak sebenarnya harus apa sih yang bisa kita lakukan gitu ketika kita mungkin tahu seseorang yang mungkin punya keluhan serupa gitu. Nah, tadi juga ada yang mention kayak selama pandemi katanya banyak ya Kak gitu. Aku rangkum ya beberapa pertanyaan ini menjadi satu jawaban gitu, semoga. Bismillah. Jadi gini, selama pandemi memang grafiknya ya, kalau dibikin grafik kesehatan mental tuh, wah, terjun bebas semua. Banyak sekali tiba-tiba symptoms atau gejala-gejala, keluhan-keluhan yang tiba-tiba muncul, gitu. Termasuk somatic disorder, ini yang paling banyak. Apalagi kan pandemi kita sekarang adalah pandemi yang kesehatan fisik gitu ya. Jadi udah khawatir banget. Awal-awal pandemi banyak banget yang batuk pilek dan ngerasa COVID gitu. Atau tiba-tiba banyak banget jadi demam. Ini teman dokterku juga mengakui bahwa kadang dia sibuk di rumah sakit bukan karena pasien COVID, tapi karena pasien mirip COVID. Tapi ketika dites negatif. Gitu. Nah, jadi ya memang fenomena ini jadi banyak ketika pandemi, dan di orang tua meningkat angkanya. Karena mereka merasa bahwa aku udah rentan nih, gitu. Aku udah tua. Statistik TV, radio semua bilang orang tua yang paling rentan mengalami terkena COVID gitu kan. Mereka khawatir, cemas. Jadi memang awal mula dari keluhannya ini adalah kecemasan dan kekhawatirannya mereka gitu. Karena mereka sadar bahwa usia mereka tidak muda lagi, banyak penyakit yang mungkin datang dan mereka khawatir. Sehingga muncul rasa cemas. Tapi yang keluar adalah keluhan fisik, komplain-komplain fisik gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa atau notice bahwa orang tua kalian sepertinya mengalami itu deh, atau tetangga, atau pokoknya orang di sekitar kalian mengalami somatic disorder. Tidak perlu sampai diedukasi, kita deketin, kita konseling, nggak perlu sebenarnya, karena rasanya tidak pada tempatnya aja gitu. Paling enak adalah untuk
untuk menemani atau mungkin membantu, atau mungkin mereka hanya butuh kehadiran kalian. Kalau konteksnya adalah orang tua, hadirlah untuk orang tua kalian. Berikanlah ketenangan. Kondisinya tuh orang tua kita lagi cemas sekarang, lagi khawatir. Dan salah satu sumber support paling utama orang tua adalah anaknya, dimanapun akan seperti itu. Jadi dengan kalian hadir, menemani, meluangkan waktu, mungkin setiap sore, atau diusahain banget buka puasa di rumah misalnya, itu udah jadi satu dukungan loh buat orang tua kita, gitu. Hadir, temenin, tanyain kesehatannya, tanyain kabarnya, ngobrol lah dari hati ke hati, supaya akhirnya mama papa ngerasa tenang, nyaman. Tapi tekniknya beda-beda ya, tiap anak dan orang tua punya relasinya macam sendiri-sendiri, dan caranya beda, nggak bisa disamain. Ada tipe yang nggak ngobrol, tapi udah ngerti aja gitu. Ada yang tipenya akan ngobrol, jadi silakan coba. Intinya adalah berikan rasa aman dan keyakinan ke orang tua kalian bahwa kita ada buat mama, buat papa. Kalaupun mama papa sakit, kita mau ngerawat kok. Gitu. Intinya gitu. Tapi kalau kalian melihat orang tua kalian sudah mulai susah rungsing ngapa-ngapain, mulai terganggu keberfungsiannya di tempat yang lain, kerjaan mulai susah, nggak mau masuk kantor, nggak mau keluar rumah, belanja ke pasar nggak mau, segala macem, wah udah mulai perlu ditemenin lebih lama, lebih intens mungkin. Jadi perlu ditemenin dan disupport lebih banyak gitu. Mungkin bisa ditawarin sesekali mau dimasakin apa misalnya, atau mau digofoodin apa misalnya gitu, atau kayak diajak jadi teman aja. Mah ada boba baru nih, atau ada kopi baru nih, mama mau minum kopi nggak misalnya gitu. Atau kayak ada tuh jajanan baru enak deh, pedes, mama kan suka pedes, aku beliin ya gitu misalnya gitu. Jadi kayak adalah usaha kita untuk juga mendekat ke orang tua. Bonusnya nanti kalau orang tua minta konsul, itu bonus. Itu tidak menjadi tujuan utama kita. Kayak yang Mbak Tirta bilang tadi. Kita tidak berusaha memberikan saran atau membuat dia pergi ke psikolog. Tapi intinya kita membuat orang tua kita nyaman dulu aja. Gitu. Biar keluhan-keluhannya berkurang. Serius, nanti keluhannya akan berkurang dikit-dikit. Tapi nggak langsung ya. Tapi keluhannya berkurang dikit-dikit. Karena orang tua, ibuku juga kayak gitu. Ibuku keluhannya banyak banget. Tapi ketika aku mulai lama di rumah, sering di rumah, ibuku mulai membaik sekarang keluhannya. Gitu. Sip, itu. Satu lagi Mbak, atau sudah? Sudah jam 11.46 ya, karena Kak Rinda juga ada agenda yang lain, teman-teman. Untuk pertanyaannya kita batasi dulu. Mohon maaf, ini karena asik ya sesi diskusinya, jadi waktunya terasa berjalan lebih cepat. Mudah-mudahan lain waktu bisa dilanjut lagi, atau pertanyaannya nanti bisa langsung teman-teman tanyakan ke Kak Arinda melalui media sosialnya gitu, aktif. Kak Arinda juga banyak nge-repost beberapa sesi kelasnya, jadi bisa ikut di follow dan tahu lebih banyak. Nah, mungkin yang bisa kita sama-sama pelajari dari kelas pagi hari ini, itu ya tadi, kita samakan baseline-nya, bahwa untuk mengukur kondisi yang normal dan tidak normal, kita butuh melihat deviannya tadi, apakah perilaku itu menyimpang dari norma sosial yang tidak umum di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu apakah perilaku yang muncul itu distressful, menyebabkan rasa tidak nyaman, frustasi, distress gitu teman-teman. Lalu yang terakhir itu dysfunction, menyebabkan ketidakberfungsian pada satu atau lebih aspek hidup, perannya gitu. Dilihat perannya dia tetap jalan atau enggak. Itu tolak ukurnya. Nah, kalau teman-teman menerima klien yang bercerita dan ada indikasi 3 hal tadi, yang 3D tadi, itu didengarkan dulu dan jangan dikasih diagnosa ya. Diberikan support gitu, teman-teman. Diberikan support, penguatan, agar keluhan-keluhannya tadi bisa berkurang. Nah, jangan lupa juga ditanyakan lagi kabarnya, di follow up, lalu kira-kira support apa yang dibutuhkan. Gitu. Tanyakan support apa yang dibutuhkan. Kalau sudah ini terlalu tidak bisa ditangani sama teman-teman, udah sepertinya butuh pendampingan profesional psikolog, linkkan
dengan psikolog-psikolog terdekat di wilayahnya gitu, agar mendapatkan pendampingan yang memang dari expertnya langsung, dari tenaga ahlinya langsung gitu. Itu mungkin yang bisa kita sama-sama pelajari di sesi kelas hari ini. Mudah-mudahan makin banyak anak-anak muda yang concern untuk isu kesehatan mental, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan kondisi lingkungan yang lebih sehat gitu ya. Terima kasih banyak Kak Arinda, pagi hari ini sudah berkenan mengisi di sesi bulan puasa lagi ya. Ngomong panjang lebar gitu, mohon maaf ini kalau nanti agak haus. Mudah-mudahan ilmu Kayak aku dum-dum nanti buka puasa deh. Mudah-mudahan ilmu yang Kak Arinda sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua, teman-teman, dan teman-teman bisa memperluas manfaatnya untuk wilayahnya masing-masing. Ini kita dari berbagai wilayah nih Kak, ada yang dari Jakarta, Jabar, Yogyakarta, Indonesia bagian timur nih. Juga ada, alhamdulillah bisa ikut. Alhamdulillah. Senangnya online ini ya, kita nggak terbatas ya sekarang ya. Dulu aku cuma di Banten aja, jadi teman-teman di Banten aja. Sekarang jadi bisa kemana-mana. Saya juga ngucapin terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf sekali jika ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan, atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas keaktifannya. Aku senang banget sih hari ini, aktif banget, dan kayak kita jadi ngobrol gitu rasanya. Semoga bisa bermanfaat, semoga silaturahminya juga jalan terus. Mungkin saya sekalian pamit aja Mbak Tirta dan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Semoga semua sehat ya. Sekarang doa kita mah nggak muluk-muluk ya, yang penting sehat aja gitu. Semoga sehat, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Kak, kita boleh ambil foto dulu nggak bareng? Oh iya, boleh. Boleh. Ini hostnya juga dipindahin aja dulu. Ntar aku live terus kayak mati lagi. Iya, boleh. Boleh, ya. Mas bisa bantu ambilkan dokumentasi kegiatan pagi hari ini? Bisa. Oke, silahkan. Hostnya pindahin ke akun temanmu aja ya Mbak ya? Ke mana? Aku temanmu? Aku temanmu, iya. Oke, sebentar. Make host, oke. Nah, teman-teman jangan lupa isi feedback kelas hari ini melalui akun Google Form. Itu nanti akan dijadikan evaluasi bersama di pengurus aku temanmu untuk sesi kelas selanjutnya ya. Jadi jangan lupa diisi Google Form-nya. Yuk. Silahkan, Mas Jitana. Ini ada babanya nggak? Okay. Nanti aku dikedit lagi. Ada. Silahkan, Mas Jitana. Oh, ternyata kalau buka kamera cantik-cantik ya. Yuk. Silahkan keluarkan senyum terbaiknya. Siap, 1, 2, 3. Oke, ada 3 kali ya, 2 kali lagi. Soalnya ada banyak jadi harus diputar di laptopnya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Saya putar lagi, oke. 1, 2, 3. Oke, itu aja mungkin foto barengnya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Saya langsung pamit ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nun, Kak. Oke. Teman-teman, boleh banget kelas hari ini materinya di-review. Mungkin ada yang mau nge-review lewat media sosial, akun pribadinya juga boleh tag aku temanmu dan narasumbernya langsung di media sosialnya. Nanti yang bisa mereview dan reviewnya paling bagus dapat gift dari aku temanmu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk ikut sesi kelas hari ini. Luar biasa, teman-teman aktif semua. Saya senang sekali, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari apa yang hari ini kita bahas bersama-sama. Tetap sehat,
tetap saling terhubung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak.